yang hasil setelah diukur, kemudian dikurangi yang karena putus 2 meter, itu hasil akhirnya. Pengukuran pertama dikurangi 2 meter jadi 18, sekian. Pengukuran Ya. kedua dikurangi 2 meter 18, sekian. Terus Jadi setelah dapat semua dirata-ratain, Pak. dirata-ratakan. Oke. Jadi kalau ada pengukuran yang dihinggapi kesalahan sistematik atau alat, itu kalau ketahuan nilai kesalahannya, maka Anda nggak perlu ganti alat, Anda nggak perlu ke lapangan lagi. Jadi cukup koefisien pengurang atau penambahnya yang dimainkan. Tapi ketika alatnya rusak dan kita nggak tahu rusaknya di mana, taunya rusak di mana, nggak logis, Mas. Misalkan kita kan pakai alatnya teodolit, lebih rumit dari kita ukur. Nah, berarti Anda harus, kalau nggak tahu polanya, jadi Anda harus ganti alat. Ganti alat bisa ngambil yang baru di lab atau beli. Nah, jadi kesalahan sistematik itu punya pola. Ada polanya. Kayak Mas Padil, pola bajunya kotak-kotak. Itu sama. Polanya seperti itu. Kalau dia minus 2 semua. Kalau dia kelebihan ukuran sudut, kelebihan semua. Nah, seperti itu. Oke, itu kesalahan sistematik. Terus yang mau jadi presiden, Muhammad Kahfi. Ya, Pak. Yuk, kesalahan yang terakhir, Mas. Kesalahan acak. Ya. Kesalahan acak adalah kesalahan yang berasal dari faktor-faktor yang tidak terduga namun bersifat sementara, Pak. Oke, dikasih contoh, Mas, biar lebih detail. Dikasih contoh seperti adanya getaran dari mobil yang lewat saat mengukur. Oke. Nah, badan Mas, kesalahan acak tuh tadi. Kalau tadi kesalahan sistematik ada polanya, kesalahan acak tuh sama sekali nggak ada polanya. Anda dilarang menyebutkan polanya acak. Karena acak itu nggak ada pola. Jadi salah ketika Anda menyebutkan polanya acak. Jadi nggak ada pola. Tidak terduga. Contoh pengukuran pertama sampai ke 20 nilainya berbeda-beda itu bukti ada kesalahan acak. Pakai peta ukur misalkan, yang pertama kayak gini. Kelihatan ya, ini misalkan peta ukur. Yang pertama nggak kencang, dia landai. Yang kedua kencang. Ketiga miring kiri, miring kanan, horizontal kiri, horizontal kanan. Nah, pita ukur tuh bisa seperti itu, Mas. Itu pita ukur. Kalau alat yang lebih rumit, yang lebih kompleks seperti teodolit lain-lain, ada getaran, dia ngaruh tuh. Ada pemuaian, ada panas, dia ngaruh juga. Nah, jadi hasil bacaan dari alat itu akan sedikit berubah. Nah, jadi kesalahan acak itu seperti itu. Gak ada polanya, itu disebabkan oleh bisa alam, bisa kondisi lingkungan di sekitar pengukuran. Kalau Mas Kahfi ketemu kesalahan acak gimana, Mas? Apa yang dilakukan? Ya dapat ditoleransi, Pak. Gimana dapat toleransi itu? Dapat ditoleransi dikarenakan itu faktornya tidak terduga dan bersifatnya sementara, jadi bisa diperbaiki gitu, Pak. Tidak terlalu Caranya, Mas? melenceng dengan mengukur kembali. Waduh, 20 pengukuran loh, Mas. Jangan, Mas. Kesalahan acak itu ya diminimalkan dengan rata-rata langsung, Mas. Iya, Pak, maksudnya. Langsung rata-rata. Dengan catatan nilainya berdekatan. Jadi Anda harus bandingkan kalau kesalahan besar
itu langsung dibuang saja. Nggak perlu dibetulkan, nggak apa-apa, kesalahan besar tuh. Kalau memang sedikit jumlahnya. Kesalahan sistematik harus dibetulkan dulu. Setelah itu betul, baru boleh diperlakukan seperti kesalahan acak, yaitu dirata-ratakan. Dengan catatan nilainya berdekatan. Kalau kesalahan acak, bisa dilihat dari nilainya berdekatan, sudah langsung rata-ratakan saja. Nah, itu bicara tentang kesalahan, Badan Mas. Oke, kita masuk ke objek pengukuran. Bentar, semua objek pengukuran. Sudah tampil PPT saya, Mas? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Mas, kalau suara saya nggak jelas atau jaringan saya nggak bagus, kabari, Mas ya. Baik, Pak. Oke. Biar tepat sasaran nih, Mas. Oke, jadi kita sekarang bicara tentang jenis objek pengukuran. Kalau kalian lihat, objeknya di Google Earth ini banyak. Kalian bisa menyebutkan ada pohon, ada jalan, ada gedung, ada rumah, ada lapangan. Tapi kita jadikan 3 kelas, kita klasifikasikan. Level pertama yang paling rendah adalah objek yang diukur dan kemudian dipetakan berupa titik. Yang kedua adalah objek yang diukur dan dipetakan berupa garis. Itu level kedua. Dan level ketiga yang paling rumit adalah objek yang diukur, kemudian dipetakan atau dibuat peta, itu berupa area. Berupa area. Kita biasa nyebutnya poligon tertutup. Jadi ada 3. Saya ulangi, titik, garis, poligon. Anda mengenal bahasa titik garis poligon itu ketika Anda bermain dengan AutoCAD atau Civil 3D. Anda mengenal titik garis poligon itu dalam satu kata adalah vektor. Vektor itu titik garis poligon. Jadi kalau ada orang-orang, ini software jenis vektor. Apa tuh vektor itu titik garis poligon? Lawannya vektor raster. Raster tuh foto, pixel. Pas foto Anda tuh raster. Google Earth tuh raster kayak gini. Oke, itu pengetahuan umumnya. Oke, kita masuk ke jenis objek yang area. Mas Agung. Contohnya Mas Agung. Jenis objek yang area. Contoh dari jenis objek area, Pak. Ya. Yuk, mau sampai kapan, Mas? Tunggu, Pak. Maitri. Iya, Pak. Yuk, objek area. Ada gedung, lapangan, dan negara. Loncatnya jauh sekali. Gedung. Gedung. Oke, kita lihat pendopo yang ini. Gedung. Bangunan. Terus tadi apa? Habis gedung? Lapangan, Pak. Lapangan. Oke. Lapangan. Nah, ketika objeknya ini gedung, Mbak Maitri misalkan saya minta ngukur, Mbak Maitri pakai pita ukur. Sendiri kan nggak bisa. Kalau pakai pita ukur, berarti harus ditemani Mbak Latifa. Nah, Maitri dan Latifa datang nih ke pendopo bawa pita ukur. Nah, yang diukur apa, Maitri? Luasnya, Pak. Mundur lagi ke belakang sebelum luas.
Nggak tahu. Kalau Ya. kalau saya bilang luas tuh nggak diukur, luas tuh dihitung, berarti yang diukur apa? Panjang. Panjangnya. Oke. Jadi Latifa dan Maitri, ayo Latifa di kursor kiri saya, Maitri di kursor kanan. Ayo, rentangan kita ukur. Ukur panjang pendopo. Nah, kalau kalian SMA kan cuma sekali. Habis panjang langsung lebar. Tapi karena sudah mengenal konsep pengukuran, maka panjang itu diukur lebih dari sekali. Misalkan 3 kali. Cara 3 kali itu gimana? Bisa ubah posisi. Maitri di kanan, Latifa di kiri, puter. Latifa di kanan, Maitri di kiri. Bolak balik, bolak lagi. 3 kali. Nah, itu seringkali melelahkan kayak gitu. Waduh, lelah Pak, kok harus muter-muter, pusing. Nah, ada strategi kedua. Maitri tetap di kiri, Latifa di kanan. Jadi pada saat, yuk pukulan pertama, langsung kita ukurnya ditarik. Terus dibaca sama Latifa. Berapa? 48,85. Dah, turunkan pita ukurnya. Dah. Pita ukurnya turunkan, nempel ke tanah. Pukulan kedua, tarik lagi. 48,70. Simpan lagi ke tanah. Kemudian pukulan ketiga, tarik lagi. Jadi posisi kalian tetap di situ, hanya pita ukurnya direnggangkan dan ditarik. Renggangkan, tarik. Renggangkan, tarik. Seperti itu. Oke, sehingga Maitri punya apa Maitri? Yang panjang tadi. Panjang area gedung. Punya panjang rata-rata. Iya, panjang rata-rata. Oke, ya lakukan hal yang sama Maitri dengan lebar. Lebar juga diukur 3 kali. Sehingga Maitri punya lebar rata-rata. Luas itu dihitung. Tidak diukur. Berarti luasnya gimana Maitri? Tadi rata-rata panjang terus dikalikan sama rata-rata lebarnya, Pak. Ya, oke. Jadi seperti itu. Mengukur yang benarnya itu seperti itu. Sesuai konsep tuh kayak gitu Mbak dan Mas. Sehingga diperolehlah luas pendopo. Objek jenis ketiga yang area ini, kalau ini dalam proyek itu yang ditunggu-tunggu adalah informasi luas. Anda dapat pekerjaan ngukur sawah. Yang ditunggu-tunggu sama pemilik sawah itu adalah luas sawah saya. Anda diminta ngukur stadion, yang ditunggu-tunggu oleh pemilik stadion adalah luas stadion. Jadi kalau Anda nggak berhasil menghitung luasnya, ya Anda nggak dibayar. Atau ketika Anda ngukurnya salah. Luas itu, area itu lebih rumit. Kenapa? Karena ketika Anda ngukur panjangnya salah dan lebarnya salah, maka meter kali meter itu meter persegi. Ketika Anda salah ngukur tanah orang untuk pembebasan lahan, harusnya sekian meter, Anda ngukurnya salah lebih kecil. Yang rugi orang itu. Ketika diberi harga tanahnya sekian rupiah per meter persegi, rugi itu. Gara-gara Anda. Begitu juga ketika Anda ngukurnya terlalu besar. Salah ngukurnya sehingga luasnya lebih besar dibanding aslinya. Ruginya siapa? Perusahaan Anda atau negara? Rugi. Jadi harus real sesuai kondisi sebenarnya. Enggak kurang, enggak kelebihan. Nah, objek lainnya banyak, Badan Mas. Tadi loncatnya ke negara. Tapi sebelum negara, saya mau bawa ke yang lebih mudah. Misalkan luas kampus Polban. Kalau ini ada pagarnya, maka luas kampus Polban. Bedanya apa? Ini malah lagi segi banyak ini. Tetap simetris tapi segi banyak.
mulailah masuk ke luas RT atau RW Anda. Biasanya udah nggak simetris bentuknya. Sama seperti luas kota Bandung. Nggak simetris dia. Bentuknya bulat ini aja. Garis. Tapi nutup. Anda bayangkan juga bentuk luas dari kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Luas Pulau Jawa. Simetris? Enggak simetris. Tapi Anda harus munculkan luasnya. Nah, jadi di lapangan banyak juga objek area yang enggak simetris. Dan Anda harus ngukur luasnya. Nah, itu akan diajarkan setelah UTS. Oke. Jadi kenapa kompleks? Karena tadi ada ukuran panjang, ada ukuran lebar. Oke. Kita masuk ke level kedua, lebih rendah dibanding area. Latifa. Objeknya apa aja Latifa? Jalan, Pak. Jalan, lanjut. Rel kereta api mungkin. Rel kereta api, nggak usah pakai kata mungkin. Terus lanjut lagi. Sama sungai. Sungai, mantap. Ya, sip. Mantap Latifa. Adiknya sungai atau anaknya sungai sampai drainase itu objek yang kalau Anda ukur itu garis dan Anda petakan itu garis. Jadi Anda bayangkan ketika Anda diminta membuat peta jaringan sungai, maka peta Anda tuh garis-garis. Ketika Anda diminta membuat peta jaringan jalan, maka yang muncul di peta Anda tuh garis-garis dan nama jalannya. Kereta api, rel kereta api, sungai, drainase, pipa, PDAM, pipa, Pertamina, pipa, PLN misalkan. Itu garis-garis semua, Mbak. Nah, garis itu informasinya apa, Mbak Latifa? Yang ditunggu-tunggu. Gimana Latifah? Objeknya jalan. Orang yang nunggunya tuh mana nih Latifah? Kok nggak store data? Terus Latifah store apa? Data apa? Suaranya nggak jelas Latifah. Oke. Gimana? Ya jarak, tapi kalau itu objeknya sudah ketahuan jalan, nah terus apa Mbak? Yang ditunggu data apa? Kalau tadi kan gedung area luas yang diminta, kalau jalan yang diminta apa? Maaf Pak, kurang terdengar. Oke, kalau tadi area itu gedung, contohnya area itu yang diminta adalah luas, yang ditunggu-tunggu. Kalau Anda ngukur jalan, yang ditunggu-tunggu informasinya berupa apa? Panjang dan lebar mungkin, Pak. Oke. Oke, Mbak dan Mas kurangi pakai kata mungkin ya. Karena belajar itu boleh salah. Mungkin tuh bahasa ini politisi Mbak dan Mas. Itu abu-abu itu. Nggak pede. Jadi kurangi ngomong dengan saya pakai kata mungkin. Nah, jadi objek yang diukur berupa garis itu informasi yang ditunggu-tunggu adalah panjangnya dan lebarnya. Contoh, objeknya jalan. Berapa panjang jalan? Berapa lebar jalan? Berapa panjang sungai? Berapa
berapa lebar sungai. Anda bisa ngitung luas, tapi nggak diperlukan. Nggak diperlukan. Ngapain pemilik jalan, pemilik proyek ngapain kamu ngitung luas jalan? Ngapain kamu ngitung luas sungai? Ngapain kamu ngitung luas drainase? Nah, objek yang garis itu dimintanya adalah panjang dan lebarnya. Kalau Anda bilang, Pak, tingginya, kedalamannya, iya. Betul, Mas dan Mbak. Nah, tapi nanti di SP1 ini kita fokus ke 2 dimensi dulu. Kita belum bicara ketinggian, kita belum bicara kedalaman. Oke, sip. Kemudian irgi. Ada irgi? Irgi katanya jaringan Pak, nggak stabil jaringannya. Oke, imas. Masih putus-putus. Iya, Imas Pak. ada? Ada. Oke. Imas objek berupa titik, Imas. Contohnya apa? Halimah udah deg-degan. Ya, objek berupa titik. Objek berupa titik, Pak. Betul. Oh, tanya sekali lagi. Jarak dari bangunan A ke bangunan B. Ketika jarak itu berarti ada dari ke. Jarak itu berarti ada 2 titik. Gitu. Nah, itu garis, Pak. Jarak itu garis. Dibantu Halimah. Gunung atau kota. Kalau kita metakan ini, kota itu pasti area. Kalau Mbak lihat kota itu dalam bentuk titik, itu ketika skalanya skala kecil. Skala 1 banding 2.500.000. Kayak atlas misalkan. Itu kota itu jadi titik. Atau peta dunia. Itu semua ya jadi titik. Indonesia titik, titik, titik. Nah, tapi yang saya maksud ketika kita pakai skala besar itu skala 1000, itu skala besar, ingat, nggak boleh ketukar. Skala 500 itu skala besar. Kalau skala kecil itu sungai aja bisa jadi 1 garis, kota itu bisa 1 titik. Nah, kita bicara skala besar dulu, Mbak Halimah. Apa kira-kira objeknya? Rumah masih area. Kita lihat di gambar layar Anda nih, kampus Polban misalkan. Yang area itu apa? Yang titik itu apa? Rumah masih area. Dibantu sama Gian. Ya, Pak, yang titik orang, Pak. Orang. Matain orang ngapain, Mas? Enggak. Dia gerak-gerak terus. Apa ya? Rumah bukan ya, Pak? Bukan dong, itu area. Contohnya rumahnya bapaknya Mas Gian tuh, kalau di petainnya titik nangis tuh, Mas. Apa rumah saya titik? Oh, nangis. Tiang, Pak. Tiang listrik. Tiang listrik. Oke, serius loh jawabnya, Mas. Lanjut, iya, Mas, tiang listrik. Ayo, cari lagi temennya. Menara. Menara, oke. Ya. Menara Telkomsel. Ya. Lanjut lagi, satu lagi. Menara, tiang, sama pilar, sama tiang. Dibantu Elvira.
Iya, Pak. Yo, Tower. tower, oke. Jadi kalau Elvira, tolong bikin peta tower Telkomsel. Nah, maka bentuknya adalah titik-titik-titik. Ada titik terletak di sana, di kiri, di kanan. Oh, di titik-titik tower Telkomsel sejauh barat. Ya sudah, titik-titik. Yang lain, Elvira, ada nggak selain tower? Nggak tahu lagi, Pak. Nggak tahu lagi. Zaki, Lokasi bukan Pak? Sebuah lokasi apa, Mas? daerah. Bukan. Ayo, objeknya ini. Yang diukur, Mas. Tadi udah contohnya bagus tuh. Kalau di Polban sulit, ya Anda lihat di pinggir jalan tuh. Pinggir-pinggirnya ada. Di perempatan tuh ada Lampu itu Pak, lalu lintas Pak. Lampu merah. lampu lalu lintas. Bukan lampu merah, Mas. Ada hijau sama kuning loh. Lampu lalu lintas ada. Tuh titik, Mas, objeknya. Lampu penerangan jalan, titik. Ada kalau di pemadam kebakaran ada hidran. Itu titik-titik semua kalau dipetakan tuh. Pemetaan lampu jalan di Polban, maka titik-titik semua. Pemetaan hidran di Polban, titik-titik-titik-titik. Titik. PDAM pemetaan valve-nya itu yang di jalan tuh biasanya bisa dibuka milik PDAM. Tapi karena sudah diaspal sama orang jalan, susah tuh, kasihan orang PDAM. Itu titik. Rambu lalu lintas, dilarang parkir. Wah, dipetakan di kota Bandung tuh di mana? Itu objeknya berupa titik, Mas dan Mbak. Bakaran, hotspot kebakaran, hotspot di Kalimantan atau ini Riau. Nah, itu titik-titik juga. Bor, Anda mau ngebor, itu titik, Mas. Ngebor kalau itu garis, wah repot, mahal. Bor itu per titik biayanya itu. Main titik semua itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, informasinya berupa apa, Mas? Yang ditunggu-tunggu nih. Tadi Mas Zaki, tolong petakan ini ya, Pak. Titik-titik kumpul di kampus Polban. Titik kumpul tuh kalau ada bencana lain-lain, ayo ngumpul, titik kumpul di situ. Biar terhindar dari runtuhan. Nah, udah Pak, ini ada titiknya. Nah, terus informasinya apa? Bukan hanya distribusi lokasinya, tapi apa, Mas dan Mbak? Titik koordinat. Mantap sekali. Koordinat, Mbak dan Mas. Jadi hari ini Anda diajak kenalan dengan koordinat. Oke. Koordinat. Kalau mau kenalan berarti Anda harus saya ajak, lihat Google Earth. Nah, fungsi tugas pertama itu sebenarnya ngajak kalian kenalan duluan dengan koordinat, walaupun belum paham. Oke. Sip. Sudah terlihat Google Earth saya, Mbak dan Mas? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Koordinat itu ada, Mbak dan Mas. Koordinat itu nyata
tapi Anda perlu alat bantu untuk mengetahui informasi itu. Perlu alat bantu. Alat bantu terkini adalah Google Earth. Ketika Anda buka Google Earth, misalkan kursor saya simpan di atas pendopo, maka Anda lihat di bawah kanan itu ada 784448,87 meter. Itu ada koordinat bumi untuk X. Jadi X pendopo adalah 78448,87 meter. Itu ada 6 digit dan ada desimalnya. Kemudian yang Y itu adalah 9239615,88 meter. Itu koordinat Y, satuan meter. Z itu elevasinya 832 meter. Tetapi sekali lagi Z kita bahas nanti di SP2. Kita fokus ke X dan Y. Yang angka 48 di depan X nanti kita bahas. Anda fokus ke X dan Y dulu saja. Nah, itu digitnya banyak. Yang X ada 6 digit, Y ada 7 digit, masing-masing ada desimalnya. Jadi mulai pertemuan ke depan sampai SP2 itu genap, Anda akan bermain dengan angka-angka yang banyak. Digit banyak ini menunjukkan bahwa ini koordinat bumi atau georeference, ada referensi buminya. Jadi cara mudah melihat koordinat bumi itu adalah digitnya banyak. Nah, ketika kursor saya ubah, misalkan ke tempat saya, kalau ngantor nih di sini, maka koordinat berubah, Mbak dan Mas. X dan Y-nya. Saya putar-putar, X-nya berubah. Jadi Anda seringkali dulu pernah lihat film penjahat dikasih gelang GPS di kakinya. Biar kalau kabur kelihatan, dia kabur kemana? Wah, dipantaunya oleh koordinat. Oh, dia sudah lewat batas polban. Wah, ini mahasiswanya kabur nih. Nah, kayak gitu. Mobil orang terkenal dicuri. Nah, dilasaknya lewat koordinat. Lewat koordinat. Oke. Nah, jadi koordinat ini berubah sesuai dengan lokasi. Koordinat ini sifatnya unik. Nggak ada samanya. Nggak ada duanya. Sama seperti NIM Anda. Anda punya NIM sekarang. Sebelum Anda masuk pun, polban tuh nggak punya angka itu. Setelah Anda lulus pun, maka NIM Anda nggak pernah dipakai lagi oleh orang lain. KTP itu unik juga. Nah, koordinat itu unik, nggak ada samanya. Oke. Nah, koordinat secara umum dibagi jadi dua. Ini ada yang kartesian, ada yang geodetik. Ada yang satuannya meter, ada yang satuannya derajat menit detik. Atau derajat menit saja. Jadi kalau saya kembali lagi ke pendopo, saya bisa menampilkan dalam satuan meter derajatnya, atau saya ubah. Ini yang umumnya. Koordinat pendopo adalah 6 derajat 52 menit 19,87 detik lintang selatan. 107 derajat 34 menit 25,67 detik bujur timur. Kemudian saya pindah ke tempat saya lagi. Ini berubah lagi. Jadi sekali lagi koordinat itu bisa ditampilkan sebenarnya dalam beberapa sistem. Tapi secara umum ditampilkan dalam dua sistem. Ada yang latitude longitude atau lintang bujur.
derajat menit detik atau dalam satuan meter. Nah, pemilihan yang derajat menit detik atau lintang bujur ketika objeknya adalah objek yang sangat luas. Contohnya batas negara. Contoh batas negara. Nah, batas negara itu diwujudkan dengan tugu. Tugunya berisi apa? Ada koordinatnya. Anda bisa baca di sini. Atau baca di plat besinya ini. Latitude 8 derajat 25 menit 45 detik. Longitudenya sekian. Ketika Anda bicara batas negara, maka pakailah derajat, pakailah lintang bujur. Sama seperti Anda belajar geografi waktu SMA. Oke, sama Mas, ketika itu perang. Negara A ngirim rudal. Nah, itu inputnya apa? Inputnya kan bukan nama negara. Negara B terletak di negara C, enter, cus, rudal meledak. Enggak. Tapi inputnya adalah koordinat. Berapa lintangnya, berapa bujurnya, enter. Ketika Anda mau ngebor, maka berapa koordinatnya? Bisa derajat, menit detik, bisa meter. Ketika tentara Irak, kayak tentara Amerika melihat, wah di bawah tanah kok ada merah-merah, termalnya, panasnya, pakai satelit. Oh ternyata itu kayaknya ada orang sembunyi di bawah tanah. Di koordinat berapa? Koordinat. Ketika pilot mengoperasikan pesawatnya, itu dibantu apa? Koordinat. Koordinatnya apa? Lintang bujur. Nahkoda berlayar, perlu koordinat, lintang bujur. Nah, kapan kita menggunakan yang meter tadi? Ketika objeknya seperti rumah, lahan, terus lapangan, objek-objek skala besar itu pakai meter. Rumah Anda itu skala besar. Anda jangan ketukar angkanya tadi. Skala besar itu pos satpam kelihatan. Skala besar itu jalan dipetakan jadi 2 garis. Ini skala besar ini. Bahu kiri, bahu kanan. Tapi kalau skala kecil, jalannya cuma 1 garis. Nah, jadi ketika Anda bermain skala besar, sipil banyak di skala besar. Jadi gunakanlah satuannya yang meter. Saya ubah lagi ke meter. Seperti ini. Nah, jadi sekali lagi, koordinat itu sudah banyak digunakan. Semua orang perlu koordinat, Mbak dan Mas. Hanya kita melihatnya itu perlu bantuan. Alat pertama adalah Google Earth. Alat kedua itu saya mau Anda kenalan dengan GPS. Global Positioning System. Ini Garmin itu hanya mereknya. Banyak merek. Nah, di GPS kalau Anda punya ini, Anda pergi ke suatu tempat, maka GPS memberikan informasi koordinat. Lihat di sini, ini satuannya derajat menit. Detiknya nggak ada. 6 derajat, 14,028 menit. Itu lintangnya, bujurnya 100 derajat, 44,229 menit. Bisa diubah ke meter? Bisa. Dan ini yang hijau-hijau ngumpul, ini adalah satelitnya di luar angkasa. Jadi ketika Anda mengaktifkan GPS, maka satelit itu akan memberikan informasi. Ini adalah sinyal-sinyal satelitnya. Anda harus nunggu sinyalnya tinggi, semakin banyak semakin bagus.
Ini akurasinya 4 meter. Hati-hati nih 4 meter. Besar. Nah, kita bicara GPS nanti. Tapi ini adalah alat untuk membaca koordinat. Nah, GPS ini fungsinya banyak sekali, Badan Mas. Jadi kalau Anda punya atau Anda ulang tahun, belilah GPS. Bisa bikin peta. Ketika Anda mendaki gunung misalkan, dari tempat pertama mendaki, bikin titik start. Anda nyalakan GPS, Anda belok, GPS-nya bikin garis belok. Anda lurus, GPS-nya bikin garis lurus. Terus, sampailah ke puncak. Pas sampai puncak, Anda turun lagi, maka Anda akan dibantu GPS. Belok kiri, belok kanan. Sehingga jalur turun sama dengan jalur pendakian. Bisa berfungsi sebagai kompas, kecepatan kendaraan. Fungsi lain banyak sekali, bikin rute. Nah, jadi dulu ada namanya Pak ada Pak Ganter ini. Nah, dulu dia orang luar negeri yang hidup di Indonesia, kerjaannya bikin peta. Jadi setiap hari dia bangun pagi, kalau di Bandung makan kupat tahu dulu. Nah, ini bohong ya. Nah, terus naik sepeda, nyalakan GPS, dia keliling-keliling tuh. Sampai ke gang Sekejati yang sempit gitu. Dipati ukur yang kalau gang kecil tuh kalau berdua tuh harus miring-miring gitu kan. Punten miring-miring. Karena saking sempitnya. Dia pakai sepeda. Terus kerjaan dia gitu. Malamnya capek, minum sekoteng dulu. Selasa lakukan hal yang sama. Terus setahun lebih GPS-nya dinyalakan kemana-mana. Akhirnya jadilah peta. Karena setiap dia gerak, GPS bikin garis. Setiap dia belok, GPS bikin belok. Terus garisnya lengkap sekali. Nah, peta Ganter ini peta yang terlengkap dulu. Nah, makanya sedih tuh. Nasib buntung peta Ganter di zaman Google Maps. Karena sudah mulai ditinggalkan. Nah, jadi Anda kalau mau ke Jakarta, misalkan dari Bandung, beli GPS, nyalakan tuh GPS stasiun Hall, titik pertama. Keretanya jalan, GPS-nya bentuk garis. Keretanya berhenti di Cimahi, Anda titikin lagi stasiun Cimahi. Kereta jalan, GPS-nya bikin garis lagi. Terus sampai Purwakarta, sampai Gambir. Jadi itu Mas, peta rel kereta api Bandung Jakarta edisi super hot terbaru. Wah, masih panas, masih angetan gitu kan. Kayak bis Rabi. Nah, itu laku tuh Mas kalau dijual tuh. Dijual murah gitu kan, ya lumayan kan. Mahal-mahal ya tetap nggak laku. Nah, jadi GPS seperti itu Mas. Dulu dosen saya cerita waktu di kuliah di Kanada tuh kaget lihat anaknya. Dia punya teman orang Kanada, anaknya ulang tahun masih SD, dibeliinnya GPS. GPS Mas. Buat main-main GPS di sana tuh. Kalau saya kenal GPS tuh ya seumuran Anda pada saat kuliah. Baru kenal GPS. Nah, jadi beda sekali. Nah, GPS itu buat main petak umpet dan lain-lain. Oke. Nah, ada alat konvensional ketiga, itu kalau kalian lihat peta. Kalau kalian baca peta, kalau kalian punya peta, maka di peta itu pasti ada koordinatnya. Di kiri maupun di kanannya. Wah, nggak ada ya. Nah, di kiri di kanan ini pasti ada koordinatnya nih Badan Mas. Jadi cara Anda bertemu, membaca koordinat itu dari sini. Kalau ini yang konvensional peta. Kalau GPS tadi kan sudah digital.
kemudian Google Earth juga. Nah, peta itu ada koordinatnya di kiri dan di kanan. Coba saya buka lagi satu lagi. Waduh, harus download dulu ya. Nah, Anda bisa download ini sebenarnya. Skala 1:10.000. Wah, ini bagus ini. Coba saya download. Nah, kalau nggak ada koordinat, nggak ada skala, itu bukan peta. Itu denah saja, skep. Nah, jadi sekali lagi, Anda bisa baca peta, Anda bisa baca koordinat menggunakan peta. Nah, kembali tadi ke GPS tadi. Kalau nelayan-nelayan itu, nelayan yang kecil itu, masyarakat, nah kalau berlayar itu, nyari ikan, itu diajari itu cara baca peta, cara menggunakan GPS, supaya nggak kebablasan masuk ke perairan negara orang, negara lain. Nah, seringkali kalau kita kebablasan, udah semua itu bergantung ke koordinat. Kita nggak bisa berharap di laut ada selamat datang Malaysia. Wah, kita disambut ada gapuranya kayak di darat. Selamat jalan, nggak ada. Pak, otomatis ada pelampung lah, nggak ada, Mas. Jadi mulailah berkenalan dengan koordinat dan cara melihat koordinat itu. Nah, ini ada yang berwarna. Nah, jadi kalau mau ulang tahun, beli ini. Oke. Kita lanjut dulu tentang koordinat. Nah, tadi koordinat saya tampilkan. Kalau Anda mau lihat wujudnya, tadi kan koordinat itu semu. Bisa dilihat menggunakan alat bantu. Nah, tapi ada wujudnya. Biar orang tuh ingat koordinat. Kalau di darat mudah, di laut tadi susah. Nah, salah satunya tugu ini. Nah, atau yang lain. Nah, contoh-contoh ini, badan Mas. Atau biar contohnya banyak, saya kembali lagi ke sini. Nah, lihat tuh, banyak. Mas Zaki pernah lihat nggak? Seperti ini, Mas. Pernah, Pak? Pernah, di mana, Mas? Kayak buat batas wilayah gitu. Kalau nggak 0 Lihat di kilometer mana? di mana gitu. Mas Zaki itu pertanyaannya di mana? Oh, waktu itu tuh di mana ya? Di TV, Pak. Ah, nggak apa-apa. Enggak, Nah, oke. pernah di Nah, jalan jadi di ini pinggir. badan Mas. Ya, di tengah jalan tabrak. Di pinggir. Ya, pasti di pinggir, Mas. Iya. Jadi tugu tadi itu seringkali dinamakannya benchmark atau orang menyingkatnya BM. Nah, bentuknya macam-macam. Sesuai dengan yang bikin. Sesuai yang bikin. Tuh. Warna-warni. Nah, kalau Anda lihat dari sini, ada 3 kesamaan badan Mas. Cara mengidentifikasi itu benchmark atau bukan. Karena di pinggir jalan tuh banyak tugu-tugu yang ternyata bukan benchmark juga. Tapi cara mengenali benchmark yang paling mudah adalah ada tulisan BM-nya. Ada tulisan BM-nya. Kalau Anda ketemu ini, waduh Pak, itu tulisannya CP Pak, bukan BM. CP itu control point. Gimana Pak? Ciri kedua adalah ada angka. 1, 16, 12, 16, 001. Ciri ketiga, di atasnya tuh ada selalu seperti ini. Ada titik yang dibuat dari perpotongan 2 garis, satu horizontal, satu vertikal. Inilah letak koordinatnya. Bukan di pinggir sini, bukan di pinggir sini, bukan di lambang UPI.
Tapi di sini, inilah koordinatnya. Atau contoh lain, ini ada paku mentulnya di atas. Contoh lain, tuh ada pakunya mas di atas. Inilah koordinatnya. Bukan di pinggir. Ke pinggir aja koordinat sudah berubah mas. Tapi ini di atas ini koordinatnya. Ini juga ada pakunya di atas. Ini juga tuh. Ini ada pakunya kalau kalian lihat. Nah, ciri ketiga itu. Jadi Anda harus bisa mengenali benchmark. Karena di benchmark ini ada koordinatnya. Kayak tadi UPI. BM001. Berarti Anda bayangkan kalau ada 3 digit ini, benchmarknya bisa jadi 100. Karena sudah menyediakan digitnya 3. Di Polban nggak sampai 100. Belasan digitnya. Digitnya 2. Jumlahnya belasan. Nah, ini pembuatnya. Ini institusinya. Dan ada tulisan dilarang merusak atau memindahkan pilar ini. Karena kalau memindahkan, berarti koordinatnya berubah. Jadi kalau Anda lihat PM ini, mau tahu koordinatnya, saya tanyakan ke prodi ini. Saya perlu koordinat BM001. Nanti prodinya bilang, perlunya yang meter atau derajat menit detik. Anda bilang dua-duanya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini contoh lain lagi. Itu milik negara dilarang merusak dan mengganggu tanda ini. Nah, jadi Mas Syahdi itu nggak boleh ganggu, Mas. BM, kok diem aja sih? Pusing ya, itu ganggu, Mas. Apalagi merusak. Ganggu. Mengganggu keterangan BM. Nah, itu banyak, Mas. Nah, biasanya ini yang hilang, Mas. Jadi banyak benchmark tuh yang rusak tuh ini yang hilang. Dianggapnya emas murni. Memang berat dianggapnya emas murni. Mungkin kalau di UPI ini hilang juga pasti ini nih calon wisudawan biasanya. Oleh ini kenang-kenangan dari UPI. Nah, NIM saya 001 saya ambil. Nah, biasanya gitu dicongkel nih, Mas. Jadi banyak BM yang rusak. Tugas kedua Anda adalah Anda foto dengan benchmark. Tugas pertama tuh Anda bikin di kertas lembar, Mbak dan Mas. Terus nanti kalau kita ketemu, Anda serahkan itu tugas kalian. Jadi, tugas pertama ada di kertas lembar. Tugas kedua, kertas lembar juga. Isinya adalah Anda cari benchmark. Anda foto dengan Andanya juga. Terus kasih informasi letaknya di mana. Terus Anda cari di Google Earth koordinatnya berapa. Itu buat kalian yang punya akses keluar rumah. Tapi kalau kalian dilarang oleh orang tua, berarti Anda harus cari itu di Google Earth. Caranya gimana? Mudah. Lihat kampus UPI. Google Earth di zoom in terus muncul suasana di sana. Kondisi real di lapangan. Hanya UPI saja enggak. Kalau kalian ke ITB banyak sekali. Di dalam kampus, di Sabuga, di Salman depannya, Gelap Nyawang, banyak sekali bertebaran. Benchmark. Di Itenas, Pahlawan, Mustafa, dalam kampusnya, wah banyak. Jadi kampus yang punya teknik, terutama teknik, misalkan sipil, geodesi, terutama yang geodesi, geomatika, itu pasti punya. Sipil, planologi, lingkungan, biasanya disediakan untuk praktikum. Nah, jadi cari saja Mbak di situ. Lihatlah di Google Earth, catat berapa koordinatnya. Oke, ada pertanyaan tentang tugas kedua, silakan.
Pak, boleh diulang lagi nggak Pak tugasnya? Supaya benar dan jelas gitu Pak. Bisa aja nih. Jadi tugas kedua adalah Anda kenalan dengan benchmark. Buat kalian yang punya akses keluar rumah, maka Anda carilah benchmark terdekat di sekeliling Anda, di kota Anda. Kalau sudah dapat, Anda pastikan dulu itu benchmark bukan. Karena nggak semua tugu di pinggir jalan itu benchmark. Anda belajar identifikasi. Identifikasi itu temu kenali. Caranya tadi, satu, ada tulisan BM. Kalau ada tulisan BM, ada bentuk kayak gini, ya sudah itu pasti benchmark. Anda 100% itu. Percaya itu benchmark. Tapi kalau tidak ada tulisan BM misalkan, tulisan CP tadi, nah ini BM bukan ya Pak. Ada ciri kedua, lihatlah ada nomornya. Oh ini ada nomornya Pak. Tapi saya masih ragu, ini BM bukan ya. Ciri ketiga, ada paku di atasnya. Ini ada pakunya nih Mas. Paku atau lambang seperti ini. Titik di tengah garis horizontal vertikal. Nah lagi tadi. Tuh, ada titiknya. Titik ini tempat berdiri alat nanti Mas. Udah hilang. Ini juga. Pak, ini bukan BM, ini bau. Tapi ada nomornya, ada angkanya. Misalkan. Benchmark bukan Pak. Oh, tapi masuk tadi ketiga kategori tadi, ciri-ciri tadi. Ambil foto dengan Anda, catat ada di mana lokasinya, jalan mana, terus Anda wajib tahu koordinatnya. Caranya gimana Pak? Saya nggak punya GPS. Ya gunakan Google Earth. Catat itu koordinatnya dalam kertas lembar. Tapi Pak, saya nggak bisa keluar rumah. Berarti tugas Anda hanya di rumah, buka Google Earth, lokasinya bisa kampus-kampus yang ada tekniknya. ITB, ITENAS, UPI. Maranatha saya belum pernah lihat benchmarknya. Unpar juga. Nah, coba ditelusuri itu. Benchmark itu banyak sekali. Setelah dapat, berarti di capture di Google Earth. Jepret. Tuliskan di mana lokasinya, catat koordinatnya berapa. Jadi tugas itu nggak harus dikumpulkan besok Mas, minggu depan. Tapi saya nagih, misalkan Mas, misalkan Deoni, perlihatkan tugas 2-nya. Nah, share screen tuh Deoni itu. Saya ngacak pasti. Terus Anwar, mana tugas 2-nya? Diperlihatkan. Pak, dikumpulkan nggak? Kumpulkannya nanti setelah kita ketemu. Pada saat kita ketemu ada print out gitu. Berarti setelah UTS Anda store tugas. Nah seperti itu Mas. Gimana? Cukup jelas? Alhamdulillah Pak, sudah cukup jelas. Bapak mau nanya. Silakan Mbak. Di dekat rumah saya ada CP, tapi atasnya tuh miring gitu Pak, nggak ada titik gitu. Oke. Kalau itu sudah miring atau titiknya sudah lepas, ya Anda bisa ini, yakin itu benchmark. Kalau ada tempat pakunya tapi hilang, nggak apa-apa Mbak. Jadi banyak juga ya benchmark yang kondisinya rusak. Seperti ini, Pak ini rusak, gimana? Pak ini sudah kecabut misalkan. Anda tulis saja kondisinya sudah tidak sesuai. Nih, karena benchmark itu aslinya ditanam badan Mas. Kalau ini kan nggak ditanam, ini sudah dicabut. Ditanam tuh tadi, seperti ini. Kalau Anda lihat, tuh benchmark itu ditanam. Ditanam dia, tuh. Biar nggak mudah dicabut.
Tuh baru bikin. Nah, ini benchmark juga. Udah tulisan BM-nya. Nah, BM itu banyak yang rusak juga, Mas. Kasihan nasibnya nih. Ini udah hampir gak kelihatan, ada yang hilang. Nah, setiap tahun itu selalu ada pemeliharaan benchmark dan pembuatan benchmark baru. Setiap tahun loh. Pemeliharaan itu bukan ngegosok jadi mengkilap pakai ini, bukan Mas. Tapi diukur ulang, koordinatnya berubah nggak? Lokasinya masih di situ nggak? Lebih ke fisik dan posisinya. Nah, benchmark itu ya harus diletakkan di tempat aman. Aman itu bukan hanya pinggir jalan, tapi kalau ada tempat misalkan lingkungan kantor camat, pasanglah benchmark di situ. Di tempat puskesmas depannya, karena lebih terpelihara. Itu barang milik pemerintah benchmark. Nah, kalau yang pinggir jalan cepat rusak biasanya, Mas. Ada yang nyabut, nggak ada yang jaga. Nah, ada satu gambar yang harus Anda amati. Lihat alat berdiri di atas benchmark. Anda harus ngamati itu. Dengan Anda ngamati ini, Anda tahu fungsi benchmark itu apa. Jadi ingat, setiap benchmark itu ada koordinatnya. Oke, ini lihat tampilannya. Nah, ini benchmark yang rusak. Atau sudah fungsinya sudah bergeser. Yang ini benchmarknya, ini sudah menyatu dengan bangunan di pinggir sawah ini. Nah, yang ini sudah hilang. Yang ini tahun berapa pasang benchmark, Mas Anwar bikin rumah di sini. Jadi dalam rumah itu ada benchmark. Jadi kalau Mas Anwar masak motong daging tuh dijadikan telenan di sini. Wah, asik nih, dari pemerintah hadiah. Tak. Telenan yang tertanam di tanah. Gila. Yang ini rumah Mas Anwar juga. Tahun berapa belum ada rumah, Mas Anwar bangun rumah. Sehingga kalau dirikan alat susah. Nabrak genteng di sini. Nah, jadi nasibnya banyak benchmark dukanya. Nah, Mbak dan Mas, jadi kalau kalian lihat yang ini dulu, yang tadi, kita dirikan alat di atas benchmark. Kemudian lihat yang tadi lagi, kayaknya ini banyak juga. Tuh, Mas. Dirikan alat di atas benchmark. Dirikan alat di atas benchmark. Ada apa sih dengan benchmark? Nah, benchmark itu titik acuan pengukuran. Benchmark itu ada koordinat. Ada koordinat. Jadi kalau yang gambar tadi, sorry, saya putar lagi. Yang gambar ini, saya bikin di MS Word versi atas, tampak atas. Misalkan anggap saja gini. Dihilang dulu. Ini ada BM 212. Setiap benchmark ada koordinat X, Y, dan Z. Itu lintang bujur dan ketinggian. Ketika Anda tahu, ini Z-nya kita skip dulu. Di SP2 nanti. Ketika Anda tahu di benchmark ada X, maka Anda dalam pikiran Anda harus bikin subu X. Harus bikin subu X di sini. Ketika di benchmark ada Y, Anda harus sadar di pikiran Anda bikin subu Y. Ini visualisasi biar Anda paham. Ini benchmarknya. Yang tengah itu pakunya. Karena benchmark koordinatnya itu di situ. Orang menyebut ini adalah titik originnya. Kalau kalian selalu menyebut titik origin tuh, kalau zaman ini mungkin dulu mungkin 0,0-nya. Y-nya 0. Tapi ini enggak.
Kalau Anda tahu benchmark, berarti nah seperti ini Mbak Mas. Orang selalu 0,0-nya di mana? Atau di Gamtek juga mungkin gitu. Atau 100,100. Tapi kalau ada benchmark, berarti Anda harus sadar. Ada X, ada Y. Nah, bentuknya kayak gini. Artinya, kalau ini rumah yang mau diukur, punya rumah, atau ada target proyek, misalkan ini ada kolam renang atau lapangan basket atau apa, yuk diukur yuk. Nah, berarti Anda cari dulu benchmarknya. Anda tahu benchmarknya di sini. Di benchmark ada koordinat. Anda harus bayangkan X dan Y. Dirikanlah ini water pass, tripodnya, kaki tiganya. Setelah itu dirikanlah teodolitnya, pasang. Nah, ketika Anda sudah tahu benchmark, alat sudah berdiri di atasnya, ini adalah targetnya nih, lapangan simetris persegi panjang, sehingga kalau dalam bentuk titik itu ada 4 titik, 1, 2, 3, 4. Saya mau ke Mas Andika. Ada Andika? Iya ada Pak. Maaf Pak, ini Kalau ada kameranya mati soalnya agak nge-lag. Oke. Kalau ada pertanyaan X1 nilainya seperti apa Andika? Satu maksudnya si koordinatnya Pak. Iya. Tapi itu nggak ada angkanya kan Pak? Ya, ayo. Pertanyaannya justru di situ. Oh, berarti X, 0 X, Y X1, Y1. Oke. Saya mau ke Amira. Iya, Pak. Amira ada? Ada. Koordinat X1. X1, titik koma 9235678,111. Badan Mas, yang koordinat ini adalah koordinatnya BM. Ini BM. Ini koordinat BM. Saya hilangkan. Tuh. Diketahui XBM, YBM. Mana sih XBM, YBM? Ada di sini. Pertanyaannya, berapa nilai X1? Pakai kalimat saja, lebih Amira. Gimana Pak? Kurang terdengar. Oke, saya mau ke Amanda. Iya Pak. Nilai X1 seperti apa Amanda? X1 X1, Y bukan Pak? Nah, nilainya. Menurut Amanda gimana? X1 itu nilainya. Pertanyaan ini gini, Badan Mas. Ketika ada BM itu ada koordinatnya. Kita pakai yang XY. Berarti Anda harus gambar X dan Y. Kenapa gambar X dan Y gini? Lihat angkanya positif semua. X bisa ke kanan, bisa ke kiri. Ketika itu positif, maka X-nya ke kanan. Y bisa ke atas, bisa ke bawah. Ketika Y-nya positif, maka Y-nya ke atas. Ketika Anda buka Google Earth juga,
N ini adalah sumbu Y. Jadi kalau Anda lihat misalkan di sini ada benchmark, misalkan di sini ada benchmark. Nah, Anda itu harus membayangkan gini. Ini adalah sumbu Y ke atas. Dan ini adalah sumbu X. Anda harus selalu melihat gitu. Dapat nih, ini gambar ini, saya pindahkan Mbak. Ini saya mau ngukur ini, pendopo misalnya. Ini objeknya pendopo. Saya pindahkan ke sini. Maka kalau kita punya benchmark, maka X itu koordinatnya seperti apa? Di mana-mana. Positif. Ali Muhammad. Iya, Pak. Yuk, X-nya seperti apa X1-nya? X1-nya ditambah XBM bukan, Pak? Pakai kalimat, Mas. X1 sama X1 itu ditambah XBM. ya. Kalau saya bilang X1-nya 600, Mas setuju nggak? X1-nya 600. Kalau saya bilang gitu, X1-nya 600,178 meter. 600.000. Enggak. Harusnya berapa, Mas? Harusnya lebih dari 700. Lebih dari 700. yang lengkapin, Mas, detail. Saya suka detail. Harusnya lebih dari pasti koordinat. Dari X1-nya lebih dari 708,6123. 180 meter. Yeah. Nah, jadi kalau Anda punya benchmark, Anda lihat gambar saja, Anda sudah tahu X1-nya itu pasti lebih besar dibanding 786123,180 meter. X2, Aisyah. Ya, Pak. X2. X2-nya berarti ditambah XBM. Ayo pakai kalimat aja. X1 X2, ditambah XBM. X2 pasti lebih X2. besar dari X1. Iya, pasti lebih besar daripada X1. Y1, Mbak Aisyah. Y1. Y1 pasti lebih besar daripada YBM. Oke. Nah, itu kan petunjuk yang sangat ini berarti membantu dibandingkan ketika Anda nggak punya ini. Anda nggak ada BM. Saya nanya ke Ali X1-nya gimana? Waduh, bingung. Mana acuannya ya? Kalau tadi kan enak, X1 lebih besar dari 786123,180. Aisyah bilang Y1 lebih besar dari YBM. Lebih besar dari 92355678,111 meter. Tapi ketika nggak ada benchmark, susah Anda ngomong kayak gitu. Makanya BM itu titik acuan pengukuran. Makanya orang kalau mau ngukur itu lihat benchmark dulu. Dia nyari benchmark dulu. Di mana benchmark terdekat saya? Mana BM-nya? Kalau dapat, ayo saya dirikan alat. Mana objeknya nih? Karena dengan dia tahu benchmark, dia dapat koordinat di situ. Anda ngukur di Sulawesi, Anda ngukur di Kalimantan, cari dulu benchmark. Makanya pertama kali ngukur, konsepnya adalah dirikan alat di atas benchmark. Kenapa? Karena di benchmark ada koordinat. Jadi ngukur enggak langsung heboh, terlalu semangat, langsung ngukur di sembarang tempat.
Anda harus lihat dulu sebelum ukur. Tanya, BM saya ada di mana? Yang merah kecil-kecil ini benchmark badan Mas. Tahun 2007-an atau 2006. Yang tengah kok kosong ya Pak? Itu hutan Mas. Pada saat itu belum banyak benchmark. Benchmark itu sejalan dengan banyaknya pemukiman. Kenapa? Karena dengan banyaknya pemukiman, dengan banyaknya rumah, maka rumah-rumah itu harus diukur, harus dipetakan, dibuat sertifikat tanah. Banyak orang berarti banyak pembangunan, bikin jalan, bikin bangunan perkantoran, berarti ngukur harus ada benchmark. Maka benchmark itu banyak. Jadi kalau lihat mana pemukiman, lihat aja yang banyak benchmark. Nah, pemerintah setiap tahun bikin benchmark baru dan pemeliharaan. Supaya kalau Mas punya rumah nanti, hidup di pedesaan misalkan, di pelosok saya pengennya pedesaan Pak. Tetap pada saat bangun rumah, Mas harus lihat ada benchmark. Mas ketemu benchmark, disitulah dijadikan acuan pengukuran dan pemetaan untuk sertifikat rumahnya Mas. Nah, setiap benchmark ada informasinya kayak gini. Letaknya di mana, sketnya. Nah, ini contoh-contoh lain. Jadi harus tahu dulu BM terdekat saya di mana. Ini dari Kementerian Pertanian, ada 4 lembar. Ada sketnya, ada petanya, gimana cara ke sana, uraiannya, titik ini berada di mana, ada koordinatnya. Penampakan yang menonjol rumah warga perempatan jalan. Jadi kalau Anda mau cari benchmark tuh gampang. Jalan masuk lokasi dari pangkalan apa tuh bla 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 menuju ke arah ini. Jadi Anda mau ketemu benchmark tuh ada petunjuknya. Dan ini ada koordinatnya. Jadi kalau Anda bawa GPS tadi, ke lapangan tuh mudah. Lihat aja koordinatnya nyalakan, lihat GPS-nya, lihat koordinat benchmark-nya. Oh, udah ketahuan. Sama fotonya. Jadi BM juga kayak model. Foto tampak utara, timur, barat, selatan. Nah, informasi-informasi ini bisa Anda peroleh, baik beli maupun gratis. Nah, BM, badan Mas, itu bentuknya banyak. Badan Mas BM itu. Tuh di sini kayaknya ada nih. Atau di sini aja biar Mas. Jadi diatur di peraturan kementerian. Nah, jadi BM itu ordernya ada order 0, 1, 2, 3, 4. Mana ya? Nah, ini. Order 0 itu berjauhan titiknya. Misalkan per 100 km misalkan. Order 0. Di antara order 0, di tengahnya ada order 1. Order 1 misalkan, saya lupa ya, per 50 km misalkan. Jadi di antara order 1 ada order 2. Jadi yang tadinya besar frame-nya, dalamnya ada frame lebih kecil, sedang ada frame lebih kecil, frame lebih kecil. Jadi Anda bayangkan seperti jaring, lebih rapat. Order 3. Aduh, ini nggak sinkron. Order 2. Rapatannya 10 km. Jadi kalau Anda ketemu benchmark, ada tulisan order 2-nya, yakinlah bahwa di radius 10 meter selanjutnya ada order selanjutnya, ada nomor urut selanjutnya. Begitu juga pada saat Anda ketemu titik order 3, maka 2 km ke depan atau ke belakang, kiri kanan tuh pasti ada nomor urut selanjutnya. Nah, termasuk order 4. Order 4 ya, 150 meter. Jadi benchmark itu rapat.
Anda sadari itu rapat. Konsepnya gitu. Di lapangannya bisa jadi ada tapi sudah hilang. Ada tapi sudah rusak. Nah, kalau Anda tahu Pak, tahu order 1, 2, 3-nya gimana? Ada ciri-cirinya. Misalkan order 2 ukurannya sekian. Setengah meter kali setengah meter. Order 3 lebih kecil. Order 4 disesuaikan. Ciri lainnya, ada nomornya. Order 2 diberi nomor 5 digit. 2 digit kode provinsi, 3 digit nomor urut. Order 3 digitnya lebih banyak. 7 digit. 2 digit provinsi, 2 kota kabupaten, 3 nomor urut. 4 lebih banyak lagi. Karena ada kecamatan, kabupaten, kecamatan, kelurahan, atau desa. Lebih ini lagi, lebih banyak lagi. Nah, itu contoh-contohnya, Badan Mas. Nah, bicara jaring tadi itu sebenarnya lihatnya gimana ya? Nah, ini di jarak-jaraknya nih. Nah, ini order-ordernya nih, Mas. Per 500 meter, 100 meter, order 0 500 km. Order 1 100 km, order 2 tadi 10 km. Ini 2 km, ini 150 meter tadi. Jadi itu seperti jaring-jaring, Mas. Kalau orang ngelihat, oh jangan, ini bukan lebay ini. Atau nggak ada juga. Tuh ini aja nih. Nah, ini. Nah, mana hilang? Nah, orang yang belajar gini orang geodesi, Mas. Nah, ini dia. Anda bisa lihat di sini. Oh, yang besarnya ini. Atau ini aja lah. Segitiga warna putih. Dia bilang, oh ini turun ini. Harusnya order 3 yang segitiga warna putih. Nggak bagus. Nah, ini aja lah. Segitiga warna hitam. Itu order 2. Order 2 di kiri, order 2 di kanan. Di antara order 2 ada order 3 yang putih. Nah, bisa gini. Bisa gini. Di antara order 2, order 3 ada titik perapatan. Perapatan itu bukan perempatan, tapi lebih rapat. Lebih rapat. Jaraknya lebih rapat. Jadi kalau Anda lihat titik order 2 itu berjauhan. Nah, yang rapat-rapat itu titik order 4 tadi, atau titik kerapatan tadi. Order 4 lebih rapat. Sehingga kalau Anda bikin rumah di sini, maka selalu ada titik, selalu ada benchmark untuk membantu pengukuran. Nah, Anda harus bayangkan jaring seperti ini. Jaring Spiderman misalkan. Seperti ini. Oke. Contoh lain. Ini kalau tadi order 2, 3, 4 itu yang bikin ATR BPN. Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional. Tapi kalau order 0 dan 1 itu namanya yang bikinnya Badan Informasi Geospasial. Kalau Anda lihat ini Indonesia, Anda klik JKHN Jaring Kontrol Horizontal Nasional. Horizontal itu berarti main XY. Kalau JKVN Jaring Kontrol Vertikal Nasional. Anda bisa lihat di sini. Berarti yang ditampilkan itu hanya order 0 dan 1. Karena ini institusi pembuatnya. Saya klik. Klik. Ada nggak di sini?
Nah, ini contohnya. Ada di sini katanya. Dekat lapangan apa nih? Sepak bola. Kita cek lagi. Yang lebih bagus ada nggak? Bagus kayaknya di Jawa Barat. Nah, titik order 0 dan 1 juga. Nah, ini lihat distribusinya tuh. Berjauhan sebenarnya. Bukan yang segitiga, Mas. Nah, yang merah-merah ini. Karena tadi jaraknya 500 km sama 100 km. Nah, saya coba lihat yang Bandung aja yang ini. Semoga lebih bagus hasilnya. Aduh. Nah, Pasteur Sukajadi. Klik. Oh, cuma selembar. Oh, ini ada foto jauhnya nggak buka di saya nih. Nah, ini koordinatnya. Kartesiannya, satuan meter, dan UTM. Oh, sorry, Kartesian, UTM, sama geodetiknya. Ada 3 di sini. Nah, yang sering digunakan adalah yang geodetik atau yang UTM. Pak, UTM itu apa? Nanti saya jelaskan lagi pada Mas. Nah, jadi ini beberapa contoh, atau saya lihat lagi di sini. Dekat Jakarta harusnya lebih bagus. Oh, cuma gini ya. Sama. Dulu saya pernah lihat ada foto ininya, ya, ada beberapa halaman gitu. Nah, cari nih yang Jakarta 48 nih, Mas. Tahu ada enggak nih? Oke. Sip, ada pertanyaan, Badan Mas. Pak mau bertanya. Silakan. Titik order itu untuk nentuin koordinat apa ya, Pak? Titik apa? Titik order. Oh. Order itu sebenarnya sama-sama koordinat, Mbak. Sama-sama koordinat, tapi itu level ininya. Kalau Mbak makan bon cabe atau selera apa beli maicih itu keripik ada level 1, 2, 3, 4 kan. Atau level 30 pedasnya. Nah, kalau benchmark itu paling akurat itu order 0 ceritanya, Mas. Karena order 0 itu diukurnya mana ya? Oh, di sini enggak ada. Diukurnya misalkan pakai alat yang lebih akurat sekali. Sebentar, Mas, biar tahu. Nah, kalau contoh dulu aja ini karena BPN. Order 2. Lalu. Nah, kalau 0 dan 1 tadi itu Badan Koordinasi Survei Pemetaan Nasional atau BIG, Badan Informasi Geospasial. Ini sudah berubah nama, Badan Mas. Nah, coba ada pengukurannya nggak di sini? Jadi kalau bentuknya aja sudah berubah. Wah, nggak ada tentang order 1, order 0, order 1-nya. Jadi kalau order 0 dan 1 itu menggunakan alatnya seperti ini, Badan Mas. Mana? Nah, alat-alat yang bukan kayak gini. Nah, misalkan kalau order 1 misalkan ini lah. Ini GPS geodetik yang akurasinya itu bisa milih. Bisa milih, Badan Mas. Jadi bergantung alat dan metodenya juga. Nah, kalau yang order 4 misalkan, saya kontrasnya. Nah, itu hanya pakai theodolit saja bisa. Jadi order 0 itu adalah titik awalnya.
akurasinya lebih teliti. Nah, kemudian jarak antara orde 0-nya lebih jauh tadi 500 km. Orde 1 penelitiannya di bawah orde 0. Jaraknya lebih dekat, yaitu tadi berapa? Lupa tadi berapa? 50 km kan? Nah, begitu juga dengan orde 2. Itu 10 meter jarak antara ininya. Nah, pembuatannya itu yang membedakan Badan Mas. Jadi metodenya yang dibikinnya beda. Beda-beda. Akurasinya juga beda-beda. Jadi Mas, kalau ngelihat tadi, ngelihat jaring ini. Lihat jaring. Nah, Anda bayangkan, ini nih turunannya Mas. Nah, kalau orde 0. Mau gua belum keluar di sini. Aduh, saya dari tadi loncat-loncat sebentar. Nah, contohnya gini Mas. Jadi gini, orde 2 itu nggak akan pernah ada sebelum orde 1. Orde 1 itu titiknya nggak akan pernah ada sebelum ada orde 0-nya. Jadi zaman Belanda dulu, orang Belanda memetakan tuh selalu bikin titik awal dulu. Itu ordenya, itu teliti sekali. Anggap saja ini orde 2 nih. Orde 2 dengan ketelitian yang tinggi diturunkan menjadi orde 3. Bukan hanya diturunkan, tapi juga dirapatkan. Anda fokus ke sini saja nih. Ke garis yang ini. Di antara orde 2 ada 2 orde 3. Tahu dari mana Pak? Ini ada keterangannya. Tuh, Mas. Jadi misalkan yang ini Bandung, misalkan yang ini anggap saja ekstrimnya Cirebon misalkan. Nah, di tengah-tengahnya tuh di Sumedang tuh sama di Majalengka misalkan. Nah, ini nih ada orde 3. Di antara orde 3 ada orde 4. Jadi semakin rapat. Jadi ada jaring yang begitu besar, terus rapat ke dalam. Nah, pembuatan orde 0 dan orde 1, Mbak, kalau dalam proyek itu lebih mahal. Karena ada metode yang berbeda. Orde 0 dan 1 itu nggak pakai alat teodolit dalam pembuatan dan pengamatan koordinatnya itu. Alatnya mahal-mahal, metodenya lama. Nah, itu nanti saya jelaskan lagi lah. Tapi itu sebenarnya bagian dari bidang keilmuan geodesi. Nah, Anda itu biasanya jadi pengguna, pemakai benchmark. Tapi Anda juga harus bisa membedakan mana orde 0, 1, 2, 3, 4. Dan perapatannya. PM di ITB itu bisa jadi orde 4. Atau lebih rapat lagi. Karena untuk praktikum dan lain-lain. Nah, saya pernah ke Batam, Badan Mas, nanti saya tunjukkan fotonya. Mereka BM-nya lebih bagus dibanding Polban. Mereka bikin orde 2. Orde 3 kalau nggak salah. Orde 3 dia bikin. BM-nya besar dan alat pengukuran lebih hebat. Saya kaget juga, hebat sekali. Nah, ada yang seperti itu, Mbak. Di UPI tadi, itu ya paling orde 4. Atau perapatannya. Lebih rapatnya lagi. Gimana? Kira-kira cukup ini, Mbak? Cukup membantu? Iya, Pak. Terima kasih. Oke. Tadi saya tunjukin apa ya, lupa. Mau bertanya, Pak. Silakan, Mas. Pak, misalnya kan ada pemasangan back merge itu, Pak. Misalnya di titik A gitu, Pak. Terus
BM-nya itu tuh ada pergeseran gitu Pak akibat gempa atau apa gitu yang ngebuat titik koordinat itu berubah gitu Pak. Nah buat tahu misalnya tahun kedepannya ada pemeriksaan gitu Pak, tetap ditelaah si BM itu yang berubah atau buat lagi BM di titik koordinat yang sebelumnya gitu Pak. Nah, Badan Mas. Jadi tadi saya cerita setiap tahun ya. Kalau setiap tahun pembuatan benchmark, tapi ada 4 tahun sekali rutinnya Mas ada pemeliharaan BM. Nah pemeliharaan BM itu tadi bukan hanya dibersihkan tapi diukur ulang. Apakah koordinatnya sudah berubah? Nah berubah itu sebenarnya kalaupun tidak ada gempa, tidak ada bencana, Anda harus tahu konsep bahwa tanah itu bergerak. Tanah itu enggak 100% diam atau tidak bergerak 0 mili. Tanah itu ada pergerakannya. Hanya kita tidak merasakannya. Tanah itu bergerak walaupun misalkan cuma sekian senti atau sekian mili per tahun. Nah, jadi 4 tahun sekali selalu ada pemeriksaan Badan Mas. Koordinatnya berubah nggak nih? Dan selalu ditampilkan koordinat yang terbaru hasil pemeriksaan itu, hasil pengukuran ulang itu. Apalagi ketika ada gempa. Maka tidak perlu nunggu 4 tahun selanjutnya, maka sebulan 2 bulan ke depan harus itu diukur ulang. Kalau BM-nya rusak, ya dibuat lagi. Kalau BM-nya masih ada, masih utuh, diukur ulang. Jangan-jangan koordinatnya yang berubah. Jadi harus hati-hati ketika Anda ngukur, misalkan dapat proyek di Tarakan, di pulau. Rumus pertama apa? Cari benchmark. Pada saat Anda dapat benchmark, lihat tahun pembuatannya. Wah, ini tahun 98 misalkan. Waduh, Anda harus kaget. Pasti sudah berubah nih. Karena kalau pemeliharaan itu Mas diukur ulang, pasti diganti tuh tahunnya. Tahun sekian. Nah, jadi hati-hati di situ. Jadi gunakanlah benchmark terbaru. Terbaru itu bukan harus 2021, tapi terbaru sesuai pengukuran terakhir. Ukur terakhirnya misalkan tahun 2000, misalkan tahun 2010, misalkan gitu. Wah, 11 tahun kemudian, misalkan. Tahun 2018. Tahu dari mana? Anda tanya ke yang bikin BM. Yang bikin BM-nya itu BPN, tanya ke BPN, Pak, saya perlu BM nomor sekian. Itu data terbarunya kapan ya, Pak? Oh, ini baru diukur kok 2018. Nah, minta Mas. Kalau ternyata, oh, ini adanya tahun 98. Gak ada lagi Pak pengukuran terbaru, gak ada. Nah, itu harus dipikirkan, Mas. Nanti saya ceritakan lah minggu depan. Gimana caranya kalau Anda dapat BM lama atau kalau sama sekali nggak ada BM di lapangan. Nanti kita kenal namanya koordinat lokal. Yang saya ajarkan hari ini adalah namanya koordinat bumi atau koordinat global, Badan Mas. Global itu ketika gini, Badan Mas. Anda lihat ini, angka X ada 48 ya, Badan Mas. 48 ini zona. Atau nih Anda bisa nerima ini enggak nih? Semoga bisa nih. Ini zona. Saya zoom out. Kenapa tadi ada UTM? UTM itu biar Anda tahu. Kenapa di sini disebutnya UTM? Kilometer, Universal Transverse Mercator, singkat UTM. UTM itu seperti ini sistem koordinatnya, Mas.
Jadi kalau ada bola bumi, kita bayangkan bola sepak yang dari plastik, Anda beset itu tengahnya, Anda datarkan seperti kertas A4, kemudian Anda berikan garis-garis dengan ukuran yang sama. Itu zonasi. Ceritanya ini bikin zonasi. Ini universal, Mbak, bukan Indonesia. Ini seluruh dunia menganut ini dalam pengukuran. Jadi kita bicara sistem pengukuran lebih dalam. Lihat nolnya. Lihat nol. Cari itu di negara mana. Nah, kita lihat ke Indonesia. Jadi kalau cerita UTM zona itu, zona-zona ini dibagi berdasarkan 6 derajat. Ini orang geodesi juga yang belajar. Sehingga kita punya kotak-kotak di sini. Nah, kotak kita itu kalau dibagi lagi adalah ini. Ini kotak kita. Nah, jadi kita itu dari zona 46 sampai 54. Jadi kalau Anda ngukur di Polban, zonanya 48. Anda mulai masuk ke Jawa Tengah, Jawa Timur, zonanya 49. Anda nggak menghafal, tapi sudah ditampilkan di Google Earth. Sudah ditampilkan di GPS kalau Anda pakai. Nah, ini berdasarkan bujurnya. Dibagi-bagi berdasarkan bujurnya. Longitude-nya. 46, nah ini zona-zonanya Badan Mas. Makanya di Google Earth tadi Polban tuh 48. Atau lihat di sini. Ini saya mulai ke Indramayu. 49 zonanya Mas Syaki. 49. Aceh 46. Anda bisa lihat zonanya sama perbedaannya Badan Mas. Ketika saya ada di zona 46, lihat X-nya 77 sekian, itu besar. Saya geser ke kanan. Masuk ke, itu udah X-nya 800-an. Masuk ke 47. Maka nilai X-nya kecil lagi. Jadi 100-an lagi. Saya ulangi itu. 46. Nilai X-nya 706 sekian. Saya geser ke kanan, terus masih zona 46, masih zona 46, 800-an, 800-an, sebentar lagi masuk ke zona 47. Pada saat masuk ke zona 47, nah X-nya kecil lagi Badan Mas. 100-an lagi. Nah, seperti itu. Jadi koordinat itu pada saat dia masuk ke garis zona, dia akan mengecil lagi koordinatnya, menyesuaikan lagi, ngecil lagi, menyesuaikan lagi, terus. Tapi nggak dari nol. Ada ketentuannya, X dan Y-nya sekian. Nah, ini zonasi kita. Kalau dulu belum ada Google Earth sama GPS tuh, saya kalau ujian tuh ya harus ngapalin. Ini ada di zona sekian, ini ada di zona sekian. Ikut tes CPNS juga dulu ada tuh. Indonesia terletak di zona berapa sampai zona berapa. Wah. Kayak gitu. Kita selalu ngapalin kalau proyeknya dari Sulawesi, hati-hati itu di zona 50 misalkan. Zona 51. Sulawesi ini misalkan. Tengah. Kalau di Papua berapa zonanya? Maka koordinatnya sekian. Nah, kalau sekarang enggak. Kita mau dimanapun, Google Earth sudah nunjukkan. Kamu ada di zona 51. Itu koordinatnya pakai. Jadi BMBM, benchmark, koordinatnya ngikuti zona. Begitu juga di luar negeri, Badan Mas. Begitu juga di luar negeri. Nah, 2019 saya pernah ke sini.
zona 31 utara. Begitu Mbak, 31. Koordinatnya sekian. Jadi koordinat bumi itu unik. Gak ada samanya. Unik, gak ada samanya Mbak dan Mas. Kalau kita punya mobil dicuri ada di zona 48, wow pencurinya berarti ada di Jawa Barat misalnya. Oh ternyata penjahatnya di zona 31, wah berarti dia itu udah ketahuan. Nah seperti itulah sistem global. Semua negara menggunakan itu. Anda ke sini pasang GPS, maka GPS akan menunjukkan koordinat yang sama, mendekati sama. Dah beres. Gimana, ada pertanyaan? Pak, saya ingin bertanya Pak. Oke. Kalau untuk kan yang tadi untuk koordinat yang meter ya Pak. Kalau misalnya yang koordinat derajat menit detik itu kalau misalnya dibagi-bagi juga nggak Pak? Kalau misalnya dibagi-bagi ngelewat batas itu mengulangi lagi nggak Pak kayak tadi yang meter? Pertanyaannya hebat Mas. Kita lihat. Biar Mas tahu kalau di ini cereng tidak ada zona. Jadi kalau Maaf, kita Pak, pakai menulis dari screen. oh duh ya sip. Nah, jadi kalau saya pindahkan nggak ada zonanya Mas. Itu kalau pakai tadi koordinat geodetik lintang bujur, maka zona tuh nggak ada. Zonasi muncul ketika tadi diubah ke UTM, kesatuan meter. Tapi ketika lintang bujur nggak ada. Oke Mas? Baik Pak. Oke sip. Jadi ya itulah universe lintang bujur tuh banyak digunakan tuh ya untuk skala yang ini yang sangat luas sekali, skala kecil, pakai untuk pilot lain-lain, lintas negara, itu lintang bujur makanya pasti Mas. Tapi ketika kita bicara tentang negara, maksudnya tentang isi negara internal, pembangunan di negara lain-lain, itu pasti kebanyakan pakai UTM. Kita baru mengenal zona. Gitu. Oke, ada lagi? Udah ada Pak Iman ini, alhamdulillah. Nah, itu dongeng saya Pak Iman. Dongeng saya hari ini, ada pertanyaan lagi? Pak, saya ingin bertanya. Ya, silakan Mas. Pak, kan di setiap tempat di bumi itu ada koordinatnya, Pak. Berarti menentukan koordinat di setiap titik di bumi itu berdasarkan sumbu X dan Y, benar Pak? Iya, kalau Anda berpikir koordinat, itu pasti ada sumbu X dan Y. Harusnya ada sumbu X, Y, dan Z ya Mas ya. Nah, kalau ini apa titik 0,0-nya di mana berarti Pak? Nah, tadi itu Mas, yang saya tunjukkan tuh, Anda harus cari tuh. Tadi di gambarnya ada kan? Nah, di negara mana tuh? Kalau Pontianak kan itu kota yang dilalui garis khatulistiwa. Nah, kalau 0,0-nya di mana? Gambar tuh sudah ada itu sebenarnya. Nah, ya, coba Pak. dicari. Ya. Di Greenwich bukan Pak? Ya, itu kan negaranya. Nah, ayo, nanti Anda cari. Nah, saya masih punya. Oke. Masih punya ini. Saya mau nagih ini nih, bentar. Mau nagih tugas 1. Nagih tugas 1 ke Ahmad Abdullah. Ada Ahmad Abdullah? Iya Pak. Jadi berapa Mas jarak? Pak? Jarak Kalau dari rumah saya
Kalau berdasarkan di Google Maps ngambil jarak terdekat itu 5,4 kilo Pak. 5,4 kilo. Oke. Ada berapa rute Mas? Kalau yang saya cari di Google Map itu ada 3 Pak. 3, oke. Jadi disesuaikan dengan rute transportasi ya? Ya. Oke. Yang belum hadir tadi Yuni. Ada Yuni. Yo Yuni Jaya belum ada suaranya. Kalau enggak saya anggap hadir. Siapa? Yo, berapa jaraknya ya, Mbak? Jarak Jarak apa ini? Yo, jarak dari rumah ke Poloban. Oh, bentar Pak, lihat lagi. 4,35 km. Mbak pakai apa itu? Pakai Google Earth. Pakai Google Earth. Iya, Caranya gimana, Mbak? kalau di aplikasi pas waktu itu Google pakai Earth atau Google titiknya. Maps? Google Earth, soalnya aku nggak bisa pakai Google Maps-nya. Caranya gimana berarti, Mbak Yuni? Di titiknya Pak. Titik Poloban sama titik rumah. Iya. Setelah itu Setelah itu nanti muncul jaraknya, ada jumlah jaraknya. tarik garis Jumlah gitu. garisnya. Iya, Oh, seperti itu. Jadi garis lurus. iya. Oke. Atau harusnya harusnya jalan Pak. Enggak apa-apa. Oh, ya. Oke. Jadi saya yakin banyak ini juga, banyak beda-beda kan. Widiawati pakai berdasarkan jarak, berdasarkan transportasi atau berdasarkan garis lurus tadi? Transportasi. Ada berapa rute, Pak? Ada 2. Ada 2. Dipilihlah yang Yap. yang terdekat, terjauh. Yang terdekat. Terdekat, oke. Padahal saya iba loh kalau yang terjauh tuh, Mbak. Oke, Teddy Nur. Teddy Pak. Rus. Berdasarkan apa, Mas? Pak. Google Map Pak. Caranya kayak Yuni tadi? Bukan Pak, melalui rute Melalui jalan. rute. Ada berapa rute, Mas? Ada 4 Pak. Ada 4. Dipilihlah yang terdekat Pak. padahal kalau terjauh itu Mas disanguin sama Pak Iman loh. Kalau yang terjauh dikasih uang jajan. Terdekat mah enggak. Oke. Mas Teddy di mute lagi, Mas Teddy. Ya. Sarah. Iya Pak. Gimana jaraknya Mbak Sarah? Dari rute terjauh 2,22 kilo. Mbak Sarah ini lucu loh. Tadi saya bilang mau disanguin, mau dikasih uang jajan, rute terjauh Pak Iman. Dia bilang rute terjauh, betul. Benar rute terjauh Iya, Mbak Pak. Sarah? Iya. Oh, oke. Itu dari mana tuh? Dari Kopo. Kopo. Oh, Iya. Oke. Yang mirip Mbak Yuni ada berapa orang? Caranya maksudnya? Saya ada Pak. Saya Pak. Oke, jadi nggak salah Mbak dan Mas. Jadi ketika metodenya seperti Mbak Sarah itu, artinya kita punya beberapa alternatif. Itu disesuaikan dengan infrastruktur atau sarana yang ada. Saya pilih yang jauh Pak, saya pilih yang terdekat.
Saya kalau mau lewat jalan ini sekian, lewat jalan itu sekian, bisa beda. Nah, kemudian kalau yang metodenya Uni itu nggak ada pilihan, itu lebih objektif kalau menurut saya, nggak ada pilihan. Nah, jadi kalau Anda kesulitan sebenarnya, kalau Anda mau lebih mudah, ya caranya Uni itu sebenarnya. Kalau mau lebih mudah tuh gini, Mbak Sarah dan teman-teman. Ketika kalian suruh ngukur dari Ciwaruga ke Menara Eiffel misalkan, terus kalian gimana? Waduh Pak, saya jalurnya nggak tahu, melewat negara mana? Susah nggak Mbak Sarah? Lebih susah kan? Ya, lebih susah. Cara paling mudahnya itu ada. Kalau Uni itu kan narik, scroll, narik. Nah, cara lebih mudahnya adalah Anda harus coba yang ini. Ini dia. Jadi karena semua lokasi sudah punya koordinat, maka Anda manfaatkan koordinat itu untuk mencari jarak, untuk menghitung jarak. Caranya, kalau ini adalah jarak datar, maka X-nya Menara Eiffel dikurangi X-nya Ciwaruga, dikuadratkan, ditambah Y-nya Menara Eiffel, dikurangi Y-nya Ciwaruga, dikuadratkan. Koordinat ini cari itu di Google Earth. Nah, rumusnya agak lebih panjang ketika Anda mencari jarak miring. Tentu Anda harus bisa membedakan jarak datar itu berbeda dengan jarak miring. Beda, Mbak dan Mas. Jarak datar, ini jarak miring. Saya bikin, ini jarak datar. Sudah sekali sih. Nah, sama-sama dari misalkan Indonesia dan Malaysia. Anda harus dibantu visualisasi, maka Anda harus yakin jarak datar itu beda dengan jarak miring. Sama caranya Mbak Yuni itu garis lurus, caranya Mbak Sarah garis lengkung-lengkung, ikuti jalan. Tapi kalau Anda kesulitan menghitung jarak, maka gunakanlah koordinat. Pakai ini. Jadi yang Anda harus upgrade di tugas 1 adalah Anda hitung jarak dari rumah Anda ke Polban menggunakan koordinat. Anda bandingkan. Bisa lebih dekat, bisa lebih jauh. Tapi dugaan saya pasti lebih jauh. Tadi dulu lingkung lebih kecil kayaknya kalau koordinat. Oke, jadi itu tugas 1 harus di-upgrade lagi, terus kerjakan tugas 2, Mbak dan Mas. Udah, dari saya itu saja. Pak Iman, ada tambahan Pak Iman? Oke. Di belakang saya gambar apa itu? Martabak bukan? Atau bolu? Mas? Bisa nebak nggak? Keju, badan. Jadi saya penggila keju, pas lihat asli di sana tuh, wah tercengang. Keju semua itu Mas. Luar biasa itu kan. Di mana itu Pak? Oke. Ya, itu di Belanda tadi Mas, di Delft tadi. Oke, Mbak dan Mas, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita abadikan dulu. Kita abadikan on cam, kemudian tolong difoto Mbak dan Mas. Setelah difoto, tugas penanggung jawab tuh gini. Bikin di MS Word, tulis minggu kedua, tanggal sekian, kelas, terus munculkan foto. Terus